Selanjutnya tamu-tamu kita. Saksikan kesucian pengantin pria dan wanita. Ciuman pernikahan yang bagus. Cium cepat-cepat. Ayah. Ayah. Apa yang terjadi? Di mana anak itu? Ayah. Apa yang kamu lakukan? Siapa anak ini? Ayah, aku rindu padamu. Anak siapa ini? Ini lelucon besar. Anak. Beritahu paman kamu anak siapa? Namaku Xiangbei. Apakah putri Xiang Donghai? Benarkah anaknya? Ayah. Donghai. Apa maksudmu? Mama kamu tahu tentang ini? Aku tidak tahu. Di mana kamu mengatakan ini? Tidak. Dia ayahku. Aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Donghai ini sangat baik, kenapa kamu tidak menikah? Bukan gilirannya untuk mendapatkan kejutan hari ini. Ayah, aku lelah. Apakah kamu akan membawaku pulang? Serius. Nier. Kakak. Mama hati-hati. Nier. Xiang Donghai ini hadiah pernikahanku untukmu. Aku tidak menyangka. Kamu sekarang bisa bersatu kembali dengan Bei. Mulai sekarang kamu akan merawat Bei. Kamu harus melakukan yang terbaik sebagai seorang ayah. Kakak buka pintu. Bagaimana sampah bisa terdengar begitu diam? Kakak buka pintu. Kamu tidak bersuara di dalam. Kamu tidur atau menangis. Kami semua di luar khawatir tentangmu. Kamu buka pintu. Oke, sampah. Kamu. Neil, kemarilah dan buka pintunya. Bukakan pintu untuk ibu. Apa masalahmu mengurung diri seperti ini? Jangan takutin ibu, oke? Hal baik tidak keluar, hal buruk menyebar ribuan mil. Semua orang di jalan sudah tahu. Orang hilang. Siapa yang harus meluh? Jangan salahkan bajingan Xiang Donghai ini. Sudah tua menikah dan punya anak kecil. Cuma bohongi kita, Nier. Ibu-ibu yang bilang ini. Bukan sepenuhnya salah Xiang Donghai. Kamu bilang Nier kenapa dia tidak bisa mengerti? Apakah itu kakakmu? Tanganmu terulur keluar. Ibu dan ayah belum pindah lama. Tidak akan bunuh diri. Jangan bicara omong kosong. Pukul kayu untukku. Cepatlah menjauh dari gunung. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada kakakmu? Jangan-jangan tidak mengerti. Apa yang kamu lakukan? Kalau ada apa-apa biarkan saja. Aku tahu caranya. Kamu mau kemana? Jendela belakang bisa dibuka. Kamu tunggu. Aku ikut denganmu. Tunggu aku. Begitu sembrono. Kamu tidak sembrono. Bukan kakakmu kan? Apa yang terjadi dengan kakakku? Aku harus membunuh cucu itu.
Aku tahu cara memukul orang. Apakah tidak ada cara lain? Terlalu tinggi. Aku tidak tahu bagaimana kamu selalu berhasil masuk. Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Kakak, dia. Mengapa dia berbaring tegak di sana? Kamu tidak gila kan? Apa itu gila? Gila. Jalan-jalan. Pelan-pelan. Apa katamu? Apa yang harus dikatakan? Neuropati ya? Katakan yang sebenarnya. Itu tidak mungkin benar. Aku bilang. Apa kau melihatnya? Lihat-lihat. Bagaimana kalau tidak mati atau hidup? Hanya berbaring tegak. Menggulirkan matanya seperti mayat. Aku pikir aku mungkin punya neuropati. Ayo pergi ke dokter. Apa yang kau sebut neuropati? Omong kosong apa? Itu menjengkelkan. Kehabisan napas adalah salah satu atau aku tidak bisa melupakannya. Aku sangat marah. Otak bingung. Bukan neneknya. Tinggalkan aku, di mana resepnya? Obat untuk ini. Di mana aku bisa menemukanmu? Oke, jangan cari. Mama, kau sudah lelah seharian, istirahatlah lebih awal. Lini tidak terlalu muda. Ketika ini terjadi, biarkan dia berpikir dengan tenang. Mungkin menemukan jawabannya. Mari kita berhenti bermain-main di sini. Kemana aku harus pergi? Shanzi. Kemana kau pergi? Mama, aku. Bahwa kau pergi. Jangan khawatir, pergilah sekarang. Mama. Telepon kami. Telepon dan mari kita pergi juga. Harus tetap muda dan kuat. Maka kau tinggal. Tidak. Tunggu aku. Mama, ayo pergi. Hubungi kami jika ada sesuatu yang terjadi. Telepon dan ibu. Rahasia gila. Aku akan menghubungimu ketika aku menemukannya. Merusak pintu juga membuat masalah di sini. Betapa kebetulan. Beibei tidak pernah datang lebih awal atau lebih lambat. Datang saat ini. Baru saja menelepon. Dijawab oleh nenek Beibei. Bilang mau mengirim anak ke Beijing untuk sekolah. Lalu bagaimana neneknya tahu tentang tempat pernikahan? Fang Mei yang melakukannya. Aku tahu itu dia. Dia ingin mengacaukan. Berhasil. Sobat. Aku benar-benar tidak tega memarahimu lagi. Tapi aku masih ingin bertanya padamu. Mengapa kamu tidak membawa anak-anakmu dan beritahu Lini bahwa kamu sudah menikah? Aku akan bilang tidak mungkin. Berhenti membuat alasan. Apa kamu mengatakan ini sekarang? Ayah, Utara-utara. Tidur. Cheng Zhen benar. Seseorang harus membimbingnya. Kamu pergi, kamu adalah ibunya. Siapa yang pertama kali melihat marga siang itu? Katakan saja pada orang untuk jujur. Setia, begitu aku melihatnya. Dia lebih tua darinya. Apakah usia ini masalah prinsip? Lalu dia sudah tua dan menikah. Pasti lebih rumit daripada Ni. Kamu mengakuinya? Sekarang datanglah wawasan. Pergi. Jangan katakan ini. Dulu setiap kali ada yang mendengarkan aku. Tidak akan ada hari ini. Kamu putus dengan aku. Biar aku beritahu kamu. Neil. Semua ini salahmu hari ini. Menyalahkan kamu. Menyalahkan aku? Kamu bilang cewek ini. Otak kecil nggak cukup. Kamu harus muda banget buat nari kayak gini. Lihat deh, makin lompat makin fals. Dengerin aku. Pragmatis aja, cari kerja yang pasti. Dia kayak gini ya. Oke. Chen Qian Sok Tao. Ayo, aku bosan. Aku nggak mau. Siapa? Tante? Kamu di sini. Cepet bantu tante, bujuk-bujuk. Gak ada apa-apa. Neil. Cewek gede datang nengok kamu. Neil, buka pintu, Neil. Neil, itu aku. Neil, buka pintu. Cewek gede di sini. Neil, cepat. Neil, buka pintu. Kamu ngapain, Neil? Kamu ngapain? Ada apa? Neil. Bicara cewek, kamu bilang kamu. Kamu cari apa, Neil? Lihat kamu anak.
Neil bicara. Kamu cari apa, aku bantu cari. Ada apa dengan kamu? Kamu bilang anak ini. Neil, kamu ngapain? Kamu mau nanya apa? Kenapa kamu pesan? Kamu mau ngapain kamu anak? Lepas Gila. Gila lepas? Gosong-gosong. Kamu masih mikir orang bercanda dikit. Bikin juga. Kamu ngapain cowok 30 tahunan? Kamu ngapain buat siapa? Kamu pikir aku malu? Aku malu, jangan kenalin aku jadi anak kamu. Biar aku kayak Shenzi. Apa boleh memutuskan hubungan ini? Aku tidak mau jadi anakmu. Aku tidak mau. Kamu pikir aku malu ya? Jangan bikin masalah, jangan takut ditertawakan orang, pulang saja. Masuk ke dalam rumah, bicara pelan-pelan. Ayo kamu duluan. Paman jangan masuk dulu, aku duluan. Aku haus, aku akan ambilkan kamu segelas air. Ayo minum. Enggak mau minum. Kalau enggak mau minum ya udah. Aku akan duduk sebentar sama kamu. Hidup aku salah apa? 3 anak enggak ada yang bahagia. Kamu enggak bilang dia sedih. Harusnya dirayu ya. Bukan begitu. Kamu bicara keras sekali. Gimana kalau dia dipaksa? Gimana dong? Aku harus cari si siang itu. Aku akan cari dia. Aku enggak terima ini, kenapa harus pergi? Aku akan cari dia. Dia menipu. Apa itu nikah siri kamu tahu? Ada istri di rumah tapi disembunyikan, enggak bilang itu namanya nikah siri. Ini di mana? Terus dia punya anak tapi enggak bilang ke Nier, itu apa? Apa itu? Itu enggak namanya nikah siri. Kenapa kamu ribut? Ayo pergi. Pergi-pergi. Mereka enggak punya rumah juga. Sudah ada suratnya. Anak cerai itu nikah lagi. Kamu enggak mikirin kamu. Pergi. Ya udah, putus sama dia. Ayo pulang. Sekarang tahun berapa? Enggak ada yang namanya cerai. Udah. Maaf, kamu bilang apa? Aku dengar Yao Yao bilang pernikahan kakakmu mirip. Lebih meriah dari pernikahanmu. Kapan kamu ketemu Yao Yao? Barusan jalan di halaman. Dia tahu harus manggil apa. Xiao Li. Saudara perempuanmu sekarang bersama pilot itu. Bagaimana hubungan mereka? Kenapa kamu tidak membuka panci dan mengangkatnya? Saudara perempuanku kuat. Kamu mengganggu. Ya, saudara perempuanmu dia sudah dewasa. Jangan khawatir. Aku paling khawatir dengan anak itu. Aku dengar Yao Yao bilang dia baru 5 atau 6 tahun, masih sangat kecil. Tidak terlalu kecil. Perceraian paling menyakiti anak-anak. Anak-anak dari keluarga bercerai memiliki bayangan psikologis. Mungkin akan mempengaruhi hidupmu. Xiao Li, tentang anak saudara iparmu. Pernahkah kamu berbicara dengan saudara perempuanmu sebelumnya? Ini urusan pribadi saudara perempuanku. Perceraian paling menyakiti anak-anak. Anak-anak dari keluarga bercerai memiliki bayangan psikologis. Mungkin akan mempengaruhi hidupmu.
Apa hubungannya denganmu? Kamu lihat kamu khawatir. Bukan ini obrolan Xiaoli tentang anak saudara iparmu. Pernahkah kamu berbicara dengan saudara perempuanmu sebelumnya? Ini urusan pribadi saudara perempuanku. Aku juga tidak begitu yakin. Kurasa belum dikomunikasikan. Kalau tidak, kenapa saudara perempuannya bisa marah? Kamu bahkan tidak tahu kamu sudah berubah. Aku sudah makan. Kamu bicara pelan-pelan. Makan sedikit sekali. Apa dia tidak senang? Aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu tidak apa-apa. Kamu bilang ini terjadi pada siapa? Akan seperti ini. Kamu bilang saudara perempuannya juga. Mereka sudah menikah bahkan tidak tahu punya anak. Terlalu ceroboh. Tidak bisa menyalahkan saudara perempuannya untuk ini. Kurasa ini masalah saudara iparnya. Kamu bilang dia punya anak. Jangan bilang siapa-siapa yang mau menikah. Kamu bilang kamu benar-benar ingin menikahi pria ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu lupa. Masih tidak mau bilang. Pria ini sangat tidak tulus bersama. Sangat tidak baik. Benarkah? Apa yang terjadi, Neil? Hei, ini palsu. Apa yang kamu lakukan? Kemana perginya? Kamu bilang cincin yang bagus. Cincin yang bagus sangat mahal. Ini palsu. Palsu, aku bilang padamu. Dia suka menipu orang dan menipu orang lain. Dia sangat senang. Tidakkah kamu percaya? Awalnya aku tidak percaya. Aku hanya memikirkannya lama. Aku baru menyadarinya sekarang. Ini palsu. Neil, Tidakkah kamu percaya? Apa yang kamu katakan benar. Kita teman. Kamu harus percaya padaku. Orang ini suka berbohong. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu kamu menganggap semuanya serius. Itu saja. Aku rasa aku sedikit lelah. Aku lelah, aku ingin tidur sebentar. palsu? Yael, kenapa begitu sepi? Kemana perginya semua orang? Kamu tidur, kamu tidur. Bagaimana bisa tidur? Bukankah ini siang hari? Bukankah ini tidur siang? Kamu tidur. Bukankah tadi menyenangkan? Kenapa semua orang pergi? Kenapa, Neil? Nier, kenapa mereka pergi? Bukankah aku di sini? Banyak orang tadi. Sekarang tidak ada yang tersisa. Kenapa kamu sendirian? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku bersamamu. Aku tidak ingin kamu bersamaku. Menangis. Menghibur. Aku tidak bisa menangis, aku sangat marah. Robek semuanya, dan lihat itu menghalangi hatimu. Iya. Apa nama pernikahan ini? Tidak ada yang memberitahuku sebelumnya. Kenapa seperti ini? Tidak peduli bagaimana kamu menyapa. Kenapa?
Tidak ada. Baiklah. Yael. Ibu dan ayahku. Mereka semua keluar. Mereka tidak peduli padaku. Siapa yang peduli? Mereka tidak masuk juga. Apakah aku tidak di sini? Kamu satu-satunya yang memperlakukan aku baik. Neil, mereka tidak menginginkanku kan? Siapa yang bilang? Tidak ada yang masuk. Neil, jangan menangis. Sebenarnya aku baik-baik saja. Kamu beritahu aku sebelumnya dan selesai. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Iya, kesalahan kita adalah kesalahan kita. Nier, istirahatlah, istirahatlah. Sepertinya aku sedang istirahat. Aku bahkan tidak ingat apa yang terjadi pagi ini. Hari ini sudah lama. Aku lelah dan ingin istirahat. Istirahatlah. Gadis keluar, aku baik-baik saja. Baik, kamu pergi. Berbaringlah, istirahat, aku pergi. Duduk di sana dan baik-baik saja. Aku akan duduk di sana. Ayah, Baby, kenapa kamu bangun? kamu tidak menginginkanku. North. Kamu ingat, ayah akan selalu bersamamu. Sekarang tidur. Tidur. Besok pagi ayah akan membawamu ke kebun binatang. Lihat panda. Maka kamu harus tidur. Tutup matamu. Yael. Bangun. Tanya kamu sesuatu. Kamu tanya. Bagaimana kamu pergi?
Tidur. Bangun-bangun, semuanya sudah selesai. Kamu lihat aku. Rasanya seperti langit runtuh. Tapi aku tidak baik-baik saja sekarang. Apakah kamu tertekan? Sakit. Lalu, Sakitnya lama. Lalu tidak sakit lagi. Neil. Siang Donghai, dia masih mencintaimu. Kamu pikir, kalau tidak kenapa dia menyembunyikannya darimu? Apakah kamu pikir dia merasa baik? Dia pasti sudah susah. kamu bicara dengannya. Aku tidak punya. Dia bukan temanku. Sungguh aku jujur. Pikirkan apa yang aku katakan. Apakah kamu tidak setuju? Kamu atau bicara baik-baik dengannya. Apa yang kamu katakan? Neil. Minuman pernikahan ini. Apa yang kamu lakukan selanjutnya? Besok pagi. Cari TK untuk Bei-Bei. Lebih ringan jika kamu menghindarinya. Kamu harus urus urusan Bei-Bei. Aku tanya Lini, apa yang kamu lakukan? Hal terbesar tentang putriku sekarang. Aku tidak punya energi untuk memikirkan hal lain. Jangan kamu datang ke sini. Gadis yang baik. Dorong ke lubang lumpur olehmu. Kamu pergi. Apakah kamu kurang kebajikan? Bukan aku. Aku jelaskan padanya sekarang, apakah dia mau dengar? Bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Kenapa kamu tidak bisa menjelaskan? Dan kamu harus menjelaskan. Kamu punya kemampuan selama 2 atau 3 bulan menikahi gadis yang baik seperti itu. Kenapa kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas? Apakah itu benar-benar sulit? Apa ini? Jangan bilang itu kutu kasur. Kamu tidak tahu apa yang salah dengan saya. Fang Mei, kamu berhubungan seks dengannya lagi. Saya sakit, bisakah saya melakukan hal bodoh itu? Jangan menjelaskan kepada saya. Kamu jelaskan itu kepada Lini. Semakin menjengkelkan. Pergi kamu, pergi-pergi. Pergi saja. Saya beritahu kamu, hal tersulit untukmu saat ini bukanlah anakmu. Kamu punya keluarga, kamu punya karir. Kamu dan Lini. Apakah kamu tahu? Lepaskan harga dirimu yang buruk. Kamu harus meminta maaf kepada orang dan meminta pengampunan. Apakah kamu mengerti? Ke Laut Cina Timur, biar saya beritahu kamu. Kamu cukup santai. Apa yang dilihat? Biar saya lihat. Kenapa kamu tidur tanpa ganti baju? Fetis untuk apa? Ini tidak seperti ini saat kamu pertama kali datang. Sangat mudah beradaptasi. Apa yang kamu bicarakan? Awalnya. Serius. Kamu bilang dalam tulangmu.
Apakah ada darah bangsawan? Seorang wanita bangsawan. Saya melahirkan anak saya sendiri untuk cinta. Tidak bisa mendukung. Jadi dia menaruhmu di tangga rumahmu. Dari sekarang anak laki-laki itu dalam masalah. Berhenti bicara omong kosong. Sebenarnya saya tidak bicara omong kosong. Saya hanya tidak berpikir kamu seperti keluargamu. Oke, ayo mandi. Ini penuh sayuran. Tidak suka saya. Halo, saat saya baru bertemu kamu. Bau bawang putih yang memenuhi mulutmu setiap kali kamu cium. Saya selalu menahan. Saya tidak pernah makan bawang putih. Omong kosong. Setiap kali saya ke rumahmu makan pangsit. Ibumu mengeluarkan banyak bawang putih. Kamu makan pangsit tidak? Makan atau tidak makan. Aku akan ambilkan air untukmu. Aku ingin kamu mandi bersamaku. Aku sudah mandi. Kemudian aku ingin kamu mandi bersamaku. Mandi bersamaku. Baiklah, baiklah, mari mandi bersama. Laut Cina Timur. Makan sarapan. Susu enak tidak, Baby? Susu ini sama seperti nenekku. Enak juga diminum. Makan roti. Roti ini tidak enak tanpa selai. Nenekku punya selai. Ayah, kapan kamu akan mengajakku ke kebun binatang? Aku ingin melihat panda. Itu bagus, Baby, sarapan dengan baik. Ayah akan mengajakmu melihat panda setelah sarapan. Ayah, kapan ibu akan pulang? Makan roti dulu. Ayah, selai ini rasanya tidak enak. Ini sudah kedaluarsa, jangan dimakan. Kalau begitu kamu makan ini. Aku ingin makan ini. Suka ini, makan ini. Baby, aku akan memberitahumu bagaimana dengan hari ini. Setelah kita pergi ke kebun binatang, ayah ingin mengajakmu melihat taman kanak-kanak barumu. Aku tidak ingin pergi ke taman kanak-kanak. Mengapa aku tidak suka taman kanak-kanak? Baby, ayah sibuk. Aku tidak bisa bersamamu setiap hari. Kamu harus pergi ke taman kanak-kanak. Apalagi, kamu juga harus belajar menulis dan menyanyi dengan anak-anak. Aku hanya tidak ingin pergi ke taman kanak-kanak. Nenekku bilang, ibuku juga di Beijing. Maukah kita pergi menemuinya hari ini? Makan sesuatu. Aku tidak ingin makan. Pergi dan bersantai. Kalau kamu tidak pergi, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu meninggalkanku sendiri. Apa yang kamu suruh aku mengganggumu? Kamu bilang kamu tidak bekerja. Biarkan bosmu memecatmu. Untuk hal semacam itu, kamu bilang itu sepadan meskipun kamu tidak makan atau minum. Kamu harus belajar.
makan dan marah-marah. Kita harus hidup dari sekarang. Pergi ke utara dan ikuti guru. Apa yang terjadi dengan Bei? Akan datang menjemputku. Utara-utara, kamu akan tinggal bersama ayahmu mulai sekarang. Ayah akan datang menjemputmu setelah kamu pulang sekolah. Lalu kamu dengarkan gurunya, kelas yang bagus. Pulang kerja lebih awal hari ini. Bagaimana dengan Liang? Belum pulang kerja? Apa aku menghalangi? Datang saja lihat. Aku ingin melihat bagaimana Lini. Bagus, 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 bagus. Sebenarnya aku akan kembali dan memikirkannya. Aku tidak berpikir sesederhana itu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Berhenti main-main. Ibu katamu di pernikahan itu. Anak itu tiba-tiba muncul. Tidak mungkin begitu kebetulan kan? Aku pikir pasti ada yang mengatur. Menurutmu siapa itu? Bukan mantan istri Siang Donghai. Mantan ibu mertua Siang Donghai. Aku berpikir sama seperti kamu. Tapi aku berpikir ini. Seharusnya sudah dilakukan pada mantan istri Donghai. Tapi kamu bilang kenapa dia? Bikin masalah? Apa masalahnya? Tidak baik untuk orang lain. Neurosis. Ibu aku tidak berpikir dia sakit sama sekali. Aku pikir dia melakukannya. Hanya untuk memisahkan Siang Donghai dan Lini. Tapi kamu bilang kamu memisahkan mereka. Apa untungnya buat dia? Apa yang ingin kamu katakan? Kurasa, dia pasti mencoba melewati anaknya. Untuk mencapai tujuan tersembunyinya. Apa tujuannya? Haruskah ini dibicarakan denganmu? Apa kamu sudah bertemu mantan istrinya? Apa kamu ngomong sembarangan? Untuk apa aku melihatnya? Aku dengar dia dulu pramugari. Sangat cantik. Bukan kamu yang mengatakannya. Lini, bagaimana kabarmu? Kulihat kamu kurus dan lesu. Aku beritahu kamu. Jangan terlalu serius. Ini masalah perasaan. Tidak ada yang bisa melakukannya. Itu tergantung waktu. Kamu akan baik-baik saja sebentar lagi. Dan kurasa orang itu, dia tidak layak. Mengapa kamu menatapku? Aku tidak mengatakan sesuatu yang salahkan. Jangan kamu bicara. Apa yang terjadi padaku? Mama. Mama. Ayo, ayo, ayo. Mau kemana? Ayo, 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 ayo. Aku kemas barangku. Mama, apa yang kamu lakukan? Bukan kamu yang bilang kamu masih anak-anak. Bukankah kamu anak pejabat tinggi? Masih cabang emas dan daun jade kan? Bagaimana belajar berjalan di tembok? Meretakkan pintu. Kamu tidak ingin tahu apa yang mereka katakan. Bukankah aku ingin membantu Lini? Aku tidak tahu apa yang dia katakan untuk membantu. Aku sudah bilang ini urusan keluarga kita. Apa kamu tidak peduli? Pulang. Apa yang harus dilakukan? Ibumu menunggumu di rumah. Jangan buat ibumu khawatir. Ibuku juga sangat memperhatikan ini. Ayo, ayo. Sampai jumpa. Apa yang kamu lakukan? Biar aku jelaskan, kamu jelaskan. Sikapmu. Aku tidak bisa bilang.
Jadi apa yang harus aku lakukan? Kamu ajari aku. Apakah kamu? Setelah 2 hari kamu tenang dan aku akan kembali. Jangan bilang, Apa yang kamu mau dariku? Kamu ada di depan keluargaku, pemimpin unitku, semua kolega tetanggaku. Kamu ubah pernikahanku jadi pemakaman. Apa yang kamu mau dariku? apa itu pemakaman? Kamu berlebihan. Itu pernikahanku juga. Baiklah. Memang benar aku salah. Seharusnya aku bilang lebih awal. Seharusnya aku bilang lebih awal. Tapi aku tidak punya. Aku ingin sembunyikan darimu. Sebenarnya aku sudah mencari kesempatan untuk jelaskan padamu. Jangan menangis, kamu tidak punya prasangka. Kamu pikirkan aku. Haruskah kamu bilang padamu sudah menikah? Haruskah kamu bilang kamu sudah menikah dan kamu sudah bercerai? Haruskah kamu bilang kamu sudah menikah, bercerai dan punya anak? Kenapa kamu lakukan ini? Haruskah kamu mempermainkanku seperti monyet? Kamu tidak tenang hari ini. Aku duluan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu kasihan padaku. Aku kasihan padamu. Lalu kamu mau aku apa yang kamu mau aku lakukan? Begitulah kamu bisa bernapas. Maaf Neil. Kenapa kamu tidak sentuh aku? Dengarkan aku minta maaf. Aku minta maaf. Jangan sentuh aku. Apa ini? Ada apa denganmu? Biar aku lihat. Kamu biarkan aku. Apa yang kamu sembunyikan? Bisa aku lihat? Biarkan aku melihat. Apa artinya ini? Ini kamu dan aku. Kamu bersamaku. Apakah kamu masih bersama orang lain? Apa artinya kamu bilang padaku? Jangan bohong padaku. Jangan bilang ada apa denganmu. Di mana kamu memukul? Jangan bilang kamu sedang bergulat. Aku bersumpah padamu. Setelah aku bercerai dengan mantan istriku, aku tidak pernah bertemu wanita lain selain kamu. Itu dia. Benar kan? Itu istrimu. Kamu membohongiku malam itu. Kamu bersamanya. Kenapa kamu tidak bicara? Kenapa kamu tidak bicara? Itu benar. Anak ini dikirim olehnya. Apa itu niatnya? Kamu membohongiku. Kalian berdua tidak pernah berhenti ketika kamu bersamaku. Apakah kamu selalu bersamanya? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu mempekerjakanku? Kenapa kamu membenciku? Aku tidak mempekerjakan siapapun, tidak main-main dengan siapapun. Keadaan tidak seperti yang kamu pikir. Oh, mau makan apa? Mau makan apa? Aku kelaparan. Mama bilang sesuatu padamu. Aku pergi ke Donghae mencari Lini hari ini. Aku tahu kamu benar-benar cerewet. Wanita bodoh punya mimpi Cinderella. Dibohongi pria. Apa yang baru? Ini ada dalam klasik Tiongkok dan asing dari zaman dulu hingga sekarang. Bukan begitu maksudnya? Apa ini namanya? Namanya selalu menyerah. Apa yang kamu semangati? Jadi bilang, gadis yang lebih sederhana, lebih mudah dibohongi. Terutama gadis dari keluarga kecil. Mama, aku tidak setuju denganmu. Aku pikir, dia perempuan, dia bodoh. Apa cinta putri pangeran? Mau aku bilang, mereka yang menulis cerita cinta, ikuti film cinta, seharusnya ditembak.
Kasih aku istirahat. Jangan bertingkah seolah kamu mengerti. Gadis Camellia Qin Xianglian. Bukankah semua itu disebut olehmu anak-anak nakal untuk menyiksa? Kamu sangat lucu. Apa aku menamparnya? Kalau kamu tidak percaya, tanya Narini. Apa yang terjadi dengan nama keluarganya Siang? Masih. Aku bilang padamu orang bodoh. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena pintar. Jadi, pernikahan emosional. Cocok. Tapi ketika seseorang masih muda, terutama gadis tidak bisa melihat dengan jelas. Mama, bagaimana dengan Lini? Mengapa kamu membicarakan hal yang benar lagi? Mengapa kamu tidak bilang bahwa kata-kata mak comblang merujuk pada pernikahan? Kemudian bilang lagi, kamu dan ayahku adalah pasangan yang cocok. Tentu saja. Putri Nyonya MA. Ayah politikus. Cocok. Kentut, apa itu ayah? Ayah lahir miskin. Apa itu mama? Kakek adalah tuan tanah besar dan kapitalis besar. Itu disebut penjaga pintu kan? Kamu tahu apa artinya menjadi kepala rumah tangga yang baik? Bodoh. Kamu mungkin tidak mengerti kata-kata damai. Perjodohan tidak selalu merujuk pada asal keluarga. Seseorang tidak bisa memilih asal keluarganya. Aku tidak peduli. Bagaimana pun menjejar cinta sejati itu tidak bersalah. Ini kebenaran yang selalu aku pegang. Putri bangsawan akan menikahi pejabat tinggi dari keluarga miskin. Itu disebut perjodohan. Kemudian jika kamu menikahi kereta, itu disebut bodoh. Apa yang kamu lakukan? Kau bukan gadis macan. Aku tidak bilang kau menikahi Camel Xiangzi. Kenapa kamu terburu-buru? Mama, lihat dia. Oke. Serius, kamu masih seorang kakak. Jangan terlalu sensitif. Lihat aku. Kau duduk dulu. Mama, biar aku bilang. Apa yang terjadi dengan kakak Liang? Lebih tidak mungkin lagi bagi Liang untuk pulang dan tinggal. Tapi bagaimana dengan ini? Tepat di pelukanku. Tapi, kalau kamu terus bersikap seperti ini, sulit untuk menempatkanku di tengah. Kau tahu. Mama, aku tahu. Ada dikotomi dalam segala hal. Apa yang terjadi dengan kakak Liang? Itu cocok dengan pikiran Liang. Apa kamu sudah selesai? Jangan khawatir. Aku tidak suka dia. Dia datang dan tinggal aku pergi. Tidak perlu. Bukankah itu seperti burung yang merebut sarang merpati? Mama, kenapa bicaramu begitu keras? Siapa burung dan siapa merpati? Yin dan yang tua yang menyembunyikan pisau dalam kata-kata aneh. Apa yang kamu lakukan? Liang akan pergi ke luar negeri dalam 2 hari. Tidak bisakah kamu bertahan selama 2 hari? Pangeran tampanmu sudah kembali. Bertahan. Aku lapar, akhirnya bisa makan. Mama, aku berjinjit, kamu mau apa? Aku sudah setuju untuk tinggal di rumah beberapa hari. Jujur. Makanlah. Aku muak melihatnya. Benar? Aku sudah memberikan surat sakitmu kepada kepala regu. Tapi pemimpin bilang, kau sedang mood, kau tidak sakit sama sekali. Dia benar bilang begitu. Tapi kapten bilang, kita akan ada PHK segera. Kalau kamu tidak ada keadaan khusus, jangan pernah pergi ke grup itu. Mungkin. Apa? Tante, berapa banyak orang yang akan kamu pecat? Kapten tidak bilang. Setidaknya sepertiga. Kalau begitu kita termasuk dalam grup, bukan pemeran utama. Itu tidak cukup. Nier, jangan keras kepala di sini. Sekarang pergi kerja. Kalau kamu dipecat, kamu bilang, kamu tidak punya gelar tinggi kan? Kamu tidak ada pekerjaan lain. Apa yang kamu pikir akan terjadi di masa depan? Aku tidak pergi. Kenapa kamu? Aku tidak mau pergi tanpa alasan. Kamu bilang, aku tahu, bukan karena kamu belum menikah. Apa itu tipis kulit? Kamu takut orang di grup itu akan menertawakanmu. Bukan begitu. Kamu bilang ini, kamu kehilangan pekerjaanmu. Apa nilainya, nak? Aku tidak akan pergi. Tidak masalah besar. Lagi pula ketika aku berumur 80 tahun, aku juga penari grup. Tante, ayo kita keluar. Kamu bilang ini, nak. Tante, pikirkanlah. Perkawinannya sangat megah. Ada jeep dan bunga. Siapa ini? Buat keributan besar. Bisakah orang itu menerimanya? Tidak tahan. Itu salahnya. Dia sangat bodoh. Aku sudah bilang padanya. Kamu tanya dengan jelas. Dia hanya tidak bertanya. Kamu bilang aku akan bertanya untuknya. Dia buru-buru.
Di depanmu tidak mendengarkan kata-kata orang tua. Jangan bilang, kamu bilang kamu akan main sama aku. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Sudah terjadi. Yang terpenting adalah mencari solusi. Ya aku juga tidak bisa melakukannya. Dan kenapa kamu tidak membantu aku mencari ide? Aku pulang dan berpikir. Kamu juga berpikir. Jangan khawatir, pasti ada solusinya. Kamu bilang dia. Jangan bilang. Apa yang bisa dia lakukan selain menari? Kamu bilang, kamu masih menangis. Tante? Menurutmu menangis bisa membantu? Komikai, ini anakmu. Miss Luo sudah pulang kerja. Bei Bei dipanggil tante. Halo Tante. Kelihatannya sangat cantik. Berapa umurmu dan siapa namamu? Xiang Bei berumur 5 tahun. Bei Bei lebih cantik dari ayahnya. Pasti mirip ibunya. Bilang. Nenekku bilang hidung dan mataku. Seperti ibuku. Ibuku lebih cantik dari artis. Mulut kecil ini memang pandai bicara. Taman kanak-kanak sudah diatur. Bukan ini hari pertama membawanya ke sana. Jika kamu butuh bantuan dariku, jangan sungkan. Terima kasih. Terima kasih Miss Luo. Kamu selalu baik hati. Mengapa kamu sopan kepada tetangga? Biarkan aku yang melakukannya. Miss Luo, sampai jumpa lagi, bye-bye. Selamat tinggal Tante Luo. Rumahmu sangat indah dekorasinya. Aku belum melihatnya sejak selesai. Maka duduklah di sana. Oke. Dekorasinya sangat bagus. Furnitur ini juga stylish. Oke. Benar-benar bagus. Di mana kamu membelinya? Nona Luo, kamu bisa lihat. Aku harus masak untuk anak-anak lain Komukai. Aku ada beberapa kata denganmu. Apakah anakmu punya masalah dengan pernikahan ulangmu? Tidak apa anak ini memang nanti juga akan baik-baik saja. Fang Mei itu masih di Amerika. Lihat dirimu. Ini seperti seorang master yang belum pernah bekerja. Bawa aku? Harus malu. Jangan sungkan dengan saya. Berapa hari kamu istirahat di rumah? Aku mengambil cuti seminggu. Sepertinya aku harus mengambil cuti. Bukan masalah bagimu untuk meminta cuti. Lalu apa yang harus dilakukan? Itu juga tidak menyelesaikan masalah secara mendasar, bukan? Aku tahu itu tidak mungkin, anak. Tidak bisa meninggalkan orang. Itu benar. Bagaimana kamu dan kekasih kecilmu sekarang? Dia punya beberapa ide. Kurasa begitu. Bukan aku bilang kamu Xiao Xiang. Benar-benar kamu yang salah. Kamu bilang seorang gadis muda yang belum menikah. Pertama kali menikah tiba-tiba. Bonang jatuh seperti botol minyak dari langit. Siapa yang kamu taruh dia tidak bisa menerimanya. Nona Luo, biar aku tuangkan air untukmu. Apa kamu punya makanan di rumah? Kentang ini. Kamu dapat aku beli seledri. Tidak. Nyonya, ini tidak mungkin. Hanya beberapa seledri. Apa kamu sungkan? Bagaimana dengan baskomnya? Aku sangat menyesal, ada apa? Garis ini. Ceritakan tentang pria hebatmu. Kamu harus terbang. Bagaimana kamu mendapatkan anak? Kenapa kamu tidak melakukannya? Ketika kamu tidak di rumah, tinggalkan anak di rumah kita. Putri kecilku, sekitar usia yang sama dengan putrimu, masih bisa bermain. Itu tidak baik, tidak cocok untuk Nona Luo. Tidak, kenapa kamu sopan? Bukan cuma masalah tambah sepasang sumpit. Tapi itu tidak akan bertahan lama.
Kamu masih harus menyelesaikan secara fundamental konflik antara kamu dan kekasih kecilmu. Untuk yang lain, kamu harus memikirkan anak-anakmu kan? Benar? Komikai, kamu tidak bisa bercerai lagi. Apakah kamu dengar tentang Lao Chen? Kamu tidak tahu, Lao Chen jauh lebih tua darimu kan? Hanya karena masalah gaya hidup, harus berhenti. Sekarang pergi ke logistik. Aku tidak bilang ada yang salah dengan gaya hidupmu. Aku tidak khawatir untukmu. Masalah pernikahan ini sungguh mempengaruhi masa depan. Aku di sini untukmu. Malam sebelum pernikahan, mereka masih bersama. Mungkin mereka membicarakan bisnis. Apakah mereka tidak punya anak? Orang bodoh tahu apa yang mereka lakukan. Jangan kamu berpikir buta. Kamu tidak bersama mereka. Dia punya bekas, kamu tahu. Aku melihat semuanya. Aku tidak percaya, itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Dengarkan aku dan bicaralah baik-baik dengannya. Aku tidak. Kalau begitu putus, potong jadi 2. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti kamu masih mencintainya. Cinta pantatnya. Kalau aku mencintainya lagi, aku akan jadi bajingan. Feng. Apa yang kamu lakukan? Dokter bilang aku harus bergerak maju untuk menurunkan berat badan. Aku perlu lebih banyak olahraga untuk menurunkan berat badan. Seperti babi. Kamu tidak akan menginginkanku di masa depan. Apakah kamu sakit? Benar? Saudara perempuanmu mengajari kami cara melakukan combo itu. Dia tidak seburuk kamu. Dia yang pertama. Kepala mana yang harus diangkat? Jadi saya. Lalu kamu. Gerakan kamu sebelum dan sesudah. Baris? Begitu benar. Lalu ganti. Ganti dengan berbalik. Benar. Lalu saya lakukan. Lalu pergi 1 atau 2. Apakah kamu ingat? Ingat. Datang dan makan sedikit. Untuk mempersiapkan baris. Shanzi, mari kita lihat saudara perempuanmu besok. Saya bosan melihat ayah saya. Lihat saudara perempuanmu bukan orang tuamu. Kamu lihat, kamu sudah menikah, kamu bukan anak kecil lagi. Tahu sesuatu tentang orang kamu dengar. Tidak apa-apa, mari kita bicarakan nanti. Tidak. Harus pergi. Apa yang kamu lakukan? Mama saya benar-benar tidak mengerti kalian para wanita. Ye Cheng Shenshen. Biasanya di depan kami adalah yaksa perempuan. Bagaimana kamu bisa berada di depan pria pemalu ini? Seperti mengganti orang. Itu jalang. Sungguh memalukan bagi keluarga Cheng tua. Apa yang kamu katakan tentang saudara perempuanmu? Buruk sekali. Mama. Saya baru saja mengatakan. Itu hanya yang ingin kamu katakan. Kamu biasanya tidak tinggal di rumah. Sabar. Mama. Sederhana. Mari kita carry rumah di luar. Biarkan mereka tinggal di luar. Orang yang bermargali pasti bersedia. Aku tidak memikirkannya. Tapi aku tidak khawatir tentang adikmu. Aku selalu takut Li yang akan mengganggunya. Pengecut. Berani mengganggu Cheng Shenshen bodoh ini. Siapa yang berani menggangguku?
Kamu pulang untuk makan malam. Apakah kamu juga harus ganti baju? Jika kamu pergi ke rumah mertua untuk makan malam, kamu pasti harus ganti baju juga. Jas dan sepatu kulit. Kurasa kamu bisa saja ganti nama. Belajar dari wanita Hong Kong itu. Apa namanya Li Cheng sangat bagus. Ide bagus Mama, bagaimana menurutmu? Bicara sedikit. Li, bagaimana kabar adikmu? Oke, apa maksudmu? Ada kemajuan? Konflik antara adikku dan Siang Donghai pasti akan terselesaikan. Adikku tidak akan bercerai. Mengapa? Karena dia adikku. Aku berharap dia memiliki akhir yang baik. Aku adalah kamu. Aku menyarankan adikmu untuk tidak meniru adikku. Cari saja yang mirip. Pintu ini tidak benar. Masalah ini akan muncul cepat atau lambat. Cheng Heping. Ini keterlaluan. Nih. Apa yang dikatakan Kapten? Bagaimana mengatakannya? Segera setelah aku mendengar bahwa aku akan pergi, aku tidak membawanya. Aku tidak ingin tinggal di sini. Segera setelah aku melihat ruang olahraga itu, aku merasa ingin muntah. Maka kamu tidak bisa mengandalkan orang lain, kamu terlalu impulsif. Mengapa aku impulsif? Lalu apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun aku pergi ke beberapa. Semua orang membutuhkan gelar. Ngomong-ngomong, bibiku bertanggung jawab atas personalia di Istana Anak. Apa kamu ingin mencoba? Aku dengar mereka sedang mencari guru tari. Zen. Mereka pasti akan mempekerjakan aku. Maka kamu harus mencobanya. Jadi apakah bibimu di rumah sekarang? Bawa aku untuk bertemu dengannya. Ya? Katakan hal-hal baik padanya untukku. Phoenix. Beberapa bulan. 3 bulan. Lalu mengapa kamu tidak bisa melihatnya? Apakah kamu ingin menikahi Shanzi kami? Berbohong kepada kami dengan ini. Apa yang kamu lakukan, Ibu? 3 bulan ini. Ini nyata. Ibu, bagaimana mungkin aku berbohong kepada orang tentang ini? Pisau diletakkan di samping. Biarkan aku menyentuh. Apakah ini bayi pertama? Tidak apa-apa. Aku beritahu kamu, hati-hati mulai sekarang. Lihat dirimu juga. Aku sudah bilang ada sesuatu yang terjadi. Itu dosa wanita. Kamu harus mendengarkan apa yang aku katakan. Enggak, Ibu. Aku mendengarkan. Nyalakan api. Tuangkan sedikit minyak di antara mereka. Jatuh? Oke. Ibu tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat-cepat simpan makanannya, atau aku akan memberitahumu. Ini panas. Lari karena minyak. Taruh lebih banyak garam. Taruh lebih banyak garam. Ibu. Bibi Song bilang kamu tidak boleh makan banyak garam. Makan terlalu banyak garam bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Siapa Bibi Song? Benar-benar saudari ibu. Orang itu pejabat tinggi. Ayam bebek, ikan dan makanan laut orang kaya. Makan terlalu banyak. Perut penuh minyak. Orang hanya ingin makan lobak dan kubis. Sup bening dengan sedikit air mengikis minyak. Kita adalah kelas pekerja, kita tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kamu tidak tahu solusi asin untuk 3 keinginan. Tidak ada garam, tidak ada garam. Bos banget kerja. Siapa yang bayar kalau nggak kerja? Gimana hidup tanpa uang? Tante Song bilang, bukan berarti kamu nggak makan garam. Kurang garam. Terus kamu kerja di rumah mereka dan melayani mereka. Gimana dia memperlakukan kamu? Mereka baik sama aku. Tante Song ini sangat baik sama aku. Dan kasih aku baju. Biar aku kasih tahu. Nggak baik dia kasih kamu ini. Itu yang mereka nggak mau. Nggak, Bu. Yang ini baru. Tante Song mungkin mikir ini terlalu mewah. Kasih ke aku. Aku pikir. Lembek, ini berasap. Kamu bilang apa? Kamu bilang aku nggak lengket waktu goreng. Kenapa kamu begitu bodoh? Gimana gorengnya kayak gini? Bu, minyakku habis. Tante Song bilang sayur tumis ini harus kasih lebih banyak minyak. Kamu keras kepala sama aku. Minyak itu nggak dibeli pakai uang. Gimana caranya? Aku makan ini. Kamu makan kayak arang. Gimana kalau cucuku makan yang jelek? Aku beli sekarang. Kamu bilang ayahmu akan pulang kerja sebentar lagi.
Masakan ini nggak digoreng. Kamu bilang, dia marah. Keranjang? Celemeh. Satu hari ini, aku benar-benar nggak tahu apa yang harus kasih makan Shanzi sehari.